Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tahun-tahun sebelumnya, di setiap akhir tahun saya selalu membuat video sosialisasi Forsa untuk mengupdate kepada para penggemar yang belum tahu Forsa itu apa dan untuk apa gitu. Jadi Forsa ini adalah kumpulan penggemarnya Rhoma Irama dan Soneta. Organisasi ini bukan milik Rhoma Irama, juga bukan milik keluarga, tetapi murni dari penggemar untuk penggemar gitu. Tadinya penggemar Rhoma Irama ini terbagi dalam banyak komunitas. Ada Soneta Fans Club, ada Soneta Fans Club Indonesia, ada Romania, ada Soneta Mania, ada Abri, anak buah Rhoma Irama, ada Permata gitu ya. Persatuan pokoknya Roma dan Soneta lah gitu, Permata itu. Jadi banyak dulu tuh komunitasnya. Nah setelah itu ada gagasan dari penggemar yang menunjuk Dr. Handri yang sekarang menjadi ketua Forsa Banyuwangi untuk menjadi juru bicara menyampaikan ke saya. Yang awalnya saya menolak ikut campur karena memang dilarang oleh orang tua saya ikut campur urusan penggemar. Tapi akhirnya karena dengan gigihnya terus-menerus berusaha meyakini saya, dan saya juga akhirnya berusaha meyakini Papa demi kesatuan dan persatuan para penggemar, tidak terkotak-kotak lagi dalam beberapa komunitas. Akhirnya ya tanggal kalau nggak salah 4 April gitu ya 2013 itu dilaksanakanlah deklarasi Forsa di rumah saya di Kebun Baru. Dalam deklarasi itu Rhoma Irama menunjuk saya untuk memberikan amanah untuk mendampingi, mengawal, memantau perjalanan Forsa dari saat itu sampai seterusnya. Dan alhamdulillah hingga hari ini saya masih duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan bersama Mas Vicky dan dipimpin oleh ayahanda sendiri sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Jadi Forsa ini adalah organisasi yang cukup unik gitu ya, karena para pengurusnya ini kebanyakan adalah penggemar yang belum paham betul mengenai organisasi. Sementara dari awal berdiri itu Forsa ini ingin menjadi organisasi massa yang berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah, dan alhamdulillah itu sudah terlaksana. Dari awal berdiri kami Forsa mempunyai akte SK Kumham gitu ya, sehingga segala aktivitasnya dilindungi oleh negara gitu. Kemudian Forsa di periode pertama di bawah kepemimpinan ketua umumnya Bapak Surya Aka, Forsa berhasil berdiri di 20 provinsi dan 80 tingkat DPC. Dan kegiatan mereka kemudian sejak berdirinya Forsa itu tidak lama kemudian ada banyak rangkaian politik, tahun politiknya Rhoma Irama gitu ya, dari beliau dicapreskan oleh PKB, kemudian mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta, kemudian mendukung Pak Prabowo dan Pak Sandi, kemudian mendukung Bapak Anies Sandi sebagai Cagup DKI dan alhamdulillah menang. Dan kemudian Papa mendirikan Partai Idaman gitu ya. Jadi di rangkaian tahun politik itu Forsa tidak ada kegiatan selain mendirikan beberapa Forsa di beberapa daerah provinsi sambil mendukung aktivitas politiknya Rhoma Irama. Jadi baru di periode kedua ini pembenahan secara struktural, kartu anggota,
kemudian menjalankan beberapa program tahunan, diantaranya bakti sosial di setiap bulan Ramadan, kemudian ada Forza Idol, dan juga Kopdarnas gitu. Tujuannya adalah untuk bersilaturahmi ya, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan visi misinya Forza itu sendiri. Kemudian di bakti sosial ini interaksi dengan masyarakat yang menjalankan ibadah puasa gitu ya, bagi-bagi takjil, kemudian bersih-bersih masjid gitu, terus posko mudik juga menjelang lebaran. Dan kemudian ada aktivitas Forza Idol, itu ajang mencari bakat. Kemudian untuk silaturahmi dengan para pengurus dan anggota se-Indonesia dibentuklah aktivitas Kopdarnas yang itu sudah rutin dilakukan selama 3 tahun terakhir ini. Jadi itulah Forza, Fans of Roma dan Soneta yang mengemban visi misi organisasi itu sendiri untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan khususnya kepada organisasi sendiri dengan menjunjung visi misi dari Roma Irama itu sendiri, yaitu menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan berloyalitas terhadap organisasi. Jadi di Forza ini, walaupun memang penggemarnya Roma Irama itu banyak sekali, tetapi di wadah organisasi ini kita betul-betul menyaring orang-orang yang memang bersungguh-sungguh gitu. Karena beda ya kalau masih di non struktural itu mereka ya bebas, tidak ada ikatan moral untuk menjalankan konsekuen dan menerima konsekuensinya sebagai pengurus dan anggota Forza. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Forza, itu dituntut memang harus belajar mengamalkan syair-syairnya Roma Irama. Contohnya, kalau sudah punya KTA Forza, tidak boleh lagi berjudi, tidak boleh lagi minuman keras, harus patuh kepada orang tua, harus belajar hidup sehat ya, mengamalkanlah syair-syairnya Roma Irama itu gitu. Dan menjadi memberikan efek yang positif. Hadirnya organisasi ini bisa memberikan efek yang positif kepada masyarakat sekitar gitu. Kami juga kegiatan di bulan Natal ya, membantu kawan-kawan yang non muslim gitu, memberikan keamanan ketika mereka beribadah di sekitarnya gitu ya, di sekitar gereja, vihara, pura dan sebagainya gitu, untuk membantu menjaga keamanan, ketertiban gitu, supaya saudara-saudara kita yang non muslim ini bisa beribadah dengan tenang, aman dan nyaman gitu. Intinya kehadiran Forza ini ya untuk mengamalkan syair dakwahnya Roma Irama. Dan di Forza ini kita berorganisasi dengan sehat, dengan gembira, dengan akhlak, dengan iman, dengan takwa, dan memegang teguh loyalitas kepada organisasi dan pimpinan. Begitu kira-kira.